Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat ingkang sangat kula mulyakaken. Sebenarnya dalam pun beralasan menjelang maghrib Kakanda Kiai Haji Muhammad Idris bin Kiai Haji Muhammad Jamaluddin nelpon kula, sampean iso ngganti ngaji aku teng pundi mas? Wis halal bihalal. Nggih teng pundi? Di Muhibbin. Masya Allah. Terus kula langsung jawab, niku makomnya makom Mahmudah. Ngapunten mas, dalem dereng makomipun teng Hikam.
Wis lah, ngapunten Mas, disuruh abah, nggih kula tak matur kiambak teng abah. Selang berapa saat abah telepon, anu ya ngaji nang Muhibbin, kalau kakak kula saged guyon, tapi kalau abah nggih hanya bisa sami'na wa ata'na. Kula stres bapak-bapak. Kalau SMS mas gimana tips ngaji di Muhibbin? Wes gak usah dipikir, engkau jalan sendiri katanya. Akhirnya mantun sholat maghrib kali ibu-ibu lari-lari, kulo tilem untuk menghilangkan kesetresan. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak bisa kulo tengeriki. Hadirin rahimakumullah. Ketinggian derajat seseorang, kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh seberapa kaya dia, tidak ditentukan juga oleh seberapa tinggi pangkat yang ia sandang, juga tidak ditentukan oleh seberapa pinternya dia. Sebab Allah dawuh kiamba, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang nilai ketakwaannya lebih dibandingkan yang lain. Karenanya satu-satunya ukuran untuk mengukur tinggi rendahnya seseorang dalam hal derajat di hadapan Allah hanya satu ukuranipun, yakni takwa. Saking pentingnya takwa niki bapak-bapak, ibu-ibu, seorang khotib dinilai tidak sah apabila dia tidak berwasiat takwa. Karenanya tidak bisa isi khutbah niku dirobah-robah setiap saat. Bosen aku ngerungono khutbah wong iku, pasti usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah enggak ada topik yang lain selain itu? Tidak bisa. Kenging nopo? Karena begitu pentingnya takwa sehingga dalam satu minggu minimal kita mendengarkan ajakan, seruan untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah, untuk menilai diri kita apakah dalam minggu ini, apakah dalam Jumat ini kualitas ketakwaan kita mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Hadirin rahimakumullah, manusia sebelum ia dilahirkan ke muka bumi niku pun mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian azali. Allah manggil seluruh manusia, alastu bi rabbikum. Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Artinya manusia sebelum dilahirkan niku dalam keadaan suci, dalam keadaan keimanan yang sangat tinggi. Lahirlah dia ke dunia ini juga dalam kondisi status suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan suci, siapapun ayahnya, siapapun ibunya, bagaimanapun hasil dari pernikahan itu, semua dalam keadaan fitrah. Lalu Kanjeng Rasul dawuh, pengaruh yang bisa menghilangkan kefitrahan itu salah satunya adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya yang akan membentuk karakter dia. Apakah dia bisa mempertahankan kefitrahannya atau justru dia malah bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau yang lain-lain. Kalau kinten anaknya kiai insya Allah diajar ngaji,
anaknya orang Islam, insya Allah diajar syahadat. Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan kita dilahirkan dari orang-orang Muslim. Seandainya ditanya kita, kenapa kamu beragama Islam? Kenapa kamu ngikuti ulama, Nahdlatul Ulama? Jawaban yang paling sederhana adalah karena ayah ibu saya Islam, karena ayah ibu kakek nenek saya Nahdlatul Ulama. Jadi keislaman kita niku sebenarnya keislaman warisan, tapi alhamdulillah warisan saya. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan manusia ada beberapa yang harus diwaspadai. Salah satunya syaitan dan hawa nafsu. Mungkin saja dalam perjalanan ketika sang anak menjadi balik, sang anak menjadi dewasa, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari televisi dan lain sebagainya bisa merubah watak dia. Karenanya ada dua tuntunan dalam kehidupan ini, bagaimana manusia bisa mendapatkan predikat ketakwaannya. Sebab kula ulangi malih, takwa yang paling tinggi nilainya. Dua hal untuk menuju pribadi yang bertakwa niku, satu adalah melalui hidayah Allah lewat Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Niku pertama. Alif Lam Mim, tidak ada satu mufassir pun yang berani menafsirkan ma makna Alif Lam Mim. Enggak ada, boten wonten kula matosi mulai tafsir yang paling kecil sampai tafsir yang paling besar. Ma makna Alif Lam Mim, apa maknanya Alif Lam Mim? Tidak ada yang bisa. Semuanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu maksud dari Alif Lam Mim. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah jatuh kedua setelah surat Al-Fatihah dalam penyusunannya. Niku kok dimulai dengan Alif Lam Mim. Kehebatan orang-orang niki, Al-Quran niku turun di Mekah. Tidak ada satupun sastrawan Mekah paham dengan maknanya Alif Lam Mim. Niki kan aneh. Ada orang Jawa tidak paham dengan bahasa Jawa, niku aneh. Kalau ada orang Madura gak Jawa, niku pantas. Tapi ada orang Jawa, kakeknya Jawa, semuanya Jawa, ada satu bahasa Jawa saya tanyakan apa maknanya ini, mboten ngertos. Itu namanya diragukan kejawaannya. Orang-orang Arab tempat turunnya Al-Quran dan huruf-hurufnya terdiri dari huruf hijaiyah, rata-rata semua angkat tangan. Alif Lam Mim. Lah niki yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Seorang ahli sastra sebagaimanapun dia tingginya ilmunya, ndak paham Alif Lam Mim nih. Wis, nih gak paham wis, berarti kan wis takluk dalam satu ayat yang pertama. Lalu Allah meneruskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada memang beberapa mufassir yang menafsirkan Alif Lam Mim, tapi niki bukan tafsir takwil. Alif Lam Mim niku ahnya niku Allah, lamna niku Jibril karena ada il, terus mimnya niku Muhammad. Tiga ini dikatakan segitiga emas. Allah menurunkan Al-Quran lewat Jibril Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Tapi yang paling benar adalah wallahu a'lam bis shawab, pun niku yang paling hati-hati.
Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ternyata kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad niku isinya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cekap mikirin. Puasa yang kita niku yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang bertakwa selain lewat pemahaman, pembacaan dan pengamalan terhadap isi Al-Qur'an niku, untuk menuju pribadi yang bertakwa niku melalui proses yang disebut dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kalian pingin menjadi orang yang bertakwa, saya kasih metodenya, kata Allah. Metode yang dikasih oleh Allah niku adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, dibatasi, yang nggak beriman wes gak tak kasih, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu betul-betul beriman, sekarang saya coba kamu. Kutiba alaikumusiyam, ala niku melarat madharat. Saya wajibkan kepada kalian puasa. Lu poso rek, poso. Wis lah, nggak usah takut. Kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudahlah, nggak usah takut dengan puasa. Bukan hanya kamu yang berpuasa, umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Oh nek ngoten, kalau orang lain bisa berpuasa, kenapa kita tidak? Akhirnya orang tenang. Oh ya wes, umat-umat sebelumnya juga berpuasa, berarti bisa, saya juga harus bisa. Itu yang harus dimiliki oleh santri. Kalau dia bisa jadi ranking 1, saya kenapa tidak? Itu namanya menumbuhkan motivasi. Kemudian timbullah pertanyaan, apa sih gunanya Allah membuat puasa-puasa begini? Gunanya itu bukan untuk Allah, tapi kembali kepada diri kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, maka kalian akan mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Bukan hanya mulia, engkau akan menjadi pribadi yang sangat mulia di hadapan Allah. Boleh saja kamu miskin, boleh saja kamu tidak pintar, tapi kalau kamu atqakum, paling bertakwa, maka kamu akramakum, paling mulia di hadapan Allah. Bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, ugi ibu-ibu ingkang sangat dimuliakan. Dalam dunia tafsir, model penafsiran niku paling tidak ada 2. Pertama, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Jadi ada ayat, nopo maksudnya ayat ini, lantas di tempat lain atau lanjutan dari ayat itu Allah menerangkan tentang makna dari ayat niku. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Nopo siratal mustaqim niku? Allah sendiri yang menjelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat dan waladhdallin. Mencari profil orang yang bertakwa niku tidak begitu sulit dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar mencari, ngamalkan yang sulit. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa pribadi yang bertakwa. Tafsir pertama, model penafsiran ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis Nabi niku diistilahkan tafsir bil ma'thur, pakai hamzah, ma'thur. Kalau tafsir Al-Quran, nafsiri ayat Al-Quran dengan pendapat mufassir niku namanya tafsir bir ra'yi.
Kita coba mencari seperti apa pribadi yang bertakwa yang dihasilkan lewat berpuasa. Karakter-karakternya, sifat-sifatnya apa saja yang mereka miliki. Maka paling tidak pada pertemuan yang barokah ini coba kita kedepankan sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bukan Al-Imran tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Pertama, hudal lil muttaqin. Sinten niku muttaqin? Allah berkenan menjelaskan sendiri siapa muttaqin yang mendapat hidayah dari Allah. Pertama sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Wis ni urusan ghaib itu ndak usah dipikir jero-jero. Malah tambah ragu-ragu nanti. Yang penting yu'minuna bil ghaib. Sakniki niki Pak wadah tiang niku nggih rati-rati keminter ngoten. Ada yang mengatakan sorga dan neraka itu ndak ada. Yang ada hanya perasaan. Kalau perasaannya senang itu sorga, kalau perasaannya sedih itu neraka. Jadi wis gak percaya pun boten percatos alladzina yu'minuna bil ghaib. Kados kula pertengahan Ramadan kula diundang kali mahasiswa-mahasiswa kangge ngisi dialog tentang Al-Qur'an. Ketika kula nerangaken masalah tahlil, wonten salah setunggalnya mahasiswa niku ngacung. Pak, mohon maaf. Menurut guru kula tahlil niku ndak ada dasarnya. Kalau pirengaken mawon. Sebab kalau tahlil itu digunakan Pak, maka enak sekali orang-orang yang kaya itu. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah haji, uangnya disimpan, nanti bilang pada keluarganya, ntar kalau saya mati uang ini didum tetangga-tetangga, tolong suruh tahlil tiap hari ya. Wah enak ngoten katanya. Lah itu ndul itu tutu iman ndul. Ini namanya iman itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Yang dimaksud iman, kata-kata amanu itu pasti muncul, iman niku pasti tasdiqum bil qalbi, muncul dari kedalaman hati, diikrarkan lewat lisan karena memang butuh diikrarkan, tapi juga harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran niku alladzina amanu wa amilus solihat niku selalu gandeng. Meneng ya Mbak Ibu. Tapi kayaknya belum puas. Kalau ngeten, coba tanyakan kepada gurumu, ada satu ayat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tanyakan kepada gurumu yang mulia itu apa makna ayat alladzina sabaquna bil iman. Niki namanya orang-orang yang umat Nabi Muhammad generasi yang ketiga niku pasti punya sifat rabbana ighfir lana, minta ampun untuk dirinya, walladzina dan orang-orang sabakuna kang telah disi'i sopo alladzina na ing kita bil imani kelawan membawa keimanan. Jadi orang muslim yang baik, umat Nabi Muhammad yang baik bukan hanya beristighfar untuk dirinya, tapi beristighfar pada orang-orang sabakuna bil iman. Sampai saat niki boten kepanggih kali kula, kinten-kinten boten saged jawab balik. Pun boten usah saling salah menyalahkan. Gak mau tahlil, ternyata kita kirim tahlil dari dulu nggak ada yang balik nggih Pak. Tahlil ndak sampai karena alamat tidak jelas. Boten wonten niku. Atau mohon maaf sinyal telah habis, nggak ada. Hadirin rahimakumullah.
urusan gaib niku pun yu'minuna bil ghaib. Ketika orang itu sudah percaya pada gaib, kemudian dia harus menunjukkan kesungguhan keimanannya dengan yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kata yuqimuna niku bapak-bapak dalam kondisi apapun harus salat. Kalau pernah ditanyakan oleh seorang komisaris besar polisi niku ditangleti ngeten, Gus, kalau saya sudah sholat duhur lalu ada panggilan dari atasan untuk mengamankan demo, padahal waktu itu jam 2, terus saya langsung berangkat harus mengamankan demo dengan segera, sholat asar saya gimana Gus? Padahal nanti sholat asar saya masih mengamankan demo. Kalau tangleti, lah bapak selama ini sholatnya gimana? Ya sebelum berangkat saya sholat, jadi sholat asar jam 2:04. Nggih alhamdulillah satase gelem sholat. Akhirnya diterangkan karelare-lare niku nik sholat niku sampai dalam keadaan khauf pun ada caranya. Makanya dalam Al-Quran yukimu pasti pakai kata aqoma yukimu. Hadirin rahimakumullah, karakter orang yang bertakwa selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mimma, sebagian dari rezeki yang telah saya rizkikan ke mereka. Jadi sebenarnya rezeki yang kita miliki itu bukan karena hasil kerja kita. Betapa banyak orang yang bekerja giat mulai pagi bahkan mulai malam nggih. Nih di pasar niku kan kadang-kadang mulai jam 12 pun buka sampai jam 12 pagi. Kadang-kadang nggak kaya-kaya niku. Sebab urusan rezeki niku razaqna, yang saya berikan kepada mereka. Kata Allah, rezeki yang telah kamu terima dari saya itu ya sadari, ambil sebagian, mimma litaba'id, ambil sebagian dan infakkan sebagian itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi karakter orang yang bertakwa niku, dari sebagian harta mereka yakin itu milik Allah dan pasti mereka salurkan kepada orang-orang yang berhak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus selanjutipun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa niku pasti dia percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Hebatnya orang Islam nggih ngoten. Orang Islam niku iman kados jenengan kalih kula niki iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Karena umat-umat yang lain niku iman kepada kitabnya tapi tidak iman kepada Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, wabil akhiratihum yuqinun. Urusan akhirat orang yang bertakwa niku pasti yakin. Kalau yakin bahwasanya setelah hidup itu ada kematian, pasti orang itu akan mikir. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi juga jangan lupa beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini orang yakin pada akhirat, orang yakin betul akhirat niku wonten, insyaallah orang niku sae. Kalau orang itu sudah tidak ingat kematian, tidak ingat ke akhirat, oh alamatipun celaka niku. Makanya ketika Kanjeng Nabi badhe wafat niku, Nabi dawuh ngeten, taraktu fikum wa'izain,
saya tinggalkan kepada kalian dua pemauidhah. Pemauidhah yang pertama an-natik, bisa berbicara. Pemauidhah yang kedua as-samit, tidak bisa berbicara. Para sahabat lantas tanglet, ya Rasul, kalau ada orang memberikan nasihat, memberikan mauidhah bisa berbicara, itu wajar. Tapi kok ada yang jenengan tinggalkan tidak bisa berbicara, bisu tapi bisa memberi mauidhah? Sinten niku ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, an-natik huwal Qur'an was-samit huwal maut. Yang bisa berbicara niku Al-Qur'an, yang tidak bisa berbicara bisu niku mati. Jadi mauidhah yang paling hebat niku adalah mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Insyaallah katos kula kali jenengan niki kan biasa diperbaharui oleh Abah setiap tahun ke makom para wali, pasti ingat mati. Sebab kata Kanjeng Nabi lanjutanipun, kalau kalian menemukan masalah yang sulit dipecahkan, carilah dalam Al-Quran. Tapi kalau kalian menjumpai hati kalian atos, mata kalian atos, jadi ada dua penyakit atos yang harus diatos-atosi. Pertama penyakit atosnya hati, yang kedua penyakit atosnya mata. Atosnya hati, niku hatinya atos. Atosnya mata, matanya tidak pernah menangis ngingat dosa. Lah untuk mengobati keatosan dua niki cukup mengingat kematian. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu di akhir ayat penjelasan niku, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita oleh Allah diberi, kalau kita ditakdir menjadi orang yang yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, terus napa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita punya sifat-sifat niki, kelima sifat niki kita miliki, ingat itu bukan karena kalian. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sadari kalau itu adalah hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang kita salah paham. Tidak ada guru yang bisa membuat anak menjadi baik. Tidak ada mubalik sekalipun sejuta umat, semiliar umat yang bisa membuat umat menjadi baik. Sebab baik tidaknya seseorang niku adalah tergantung hidayahipun Allah. Abah sering nyampaikan biasanya, ana qori'un wa antum mustami'un, innamal huda hudallah. Saya hanya sekedar membaca, panjenengan sekedar mendengarkan. Urusan baik atau tidak kita serahkan kepada Allah. Sebab kalau hidayah niku diberikan kepada seorang, wah enak niku. Maka yang paling pantas untuk ngedum hidayah, kalau seandainya hidayah niku diobral kali Allah, bukan hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif Allah, maka hidayah niku paling pantas yang bisa memberi hidayah niku adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sekalipun kekasih Allah niku boten diparingi hak memberikan hidayah, sehingga ketika pamanda beliau yang bernama Abu Thalib hendak wafat, beliau sedih karena pamannya tidak segera berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesedihan itu akhirnya Allah ngirim Jibril untuk menyampaikan satu pernyataan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah.
apalagi kita. Walakinnallaha yahdi may yasha. Karena urusan hidayah itu urusan Allah. Makanya alhamdulillah setiap hari 17 kali kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim. Ihdi, paringi hidayah kami. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang nggih wonten muncul kesombongan mungkin dari kita juga, tapi mudah-mudahan boten. Dulu di kampung sana, sebelum saya ke sana, itu kampung abangan. Orangnya gak sholat, orangnya pemabuk, orangnya wah madon, minum dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ke sana, wah sedikit demi sedikit mereka menjadi baik. Sejak kapan kita menjadi tangan kanan Tuhan? Sejak kapan kita bisa memperbaiki orang? Paling kan kita hanya berusaha. Alhamdulillah ketika di sana diadakan istighosah, diadakan tahlil, Allah membuka hati mereka, memberikan hidayah. Niku namini tawadu kita. Hadirin rahimakumullah, niku yang pertama. Contoh Allah menafsirkan pribadi yang bertakwa lewat surat yang pertama. Insya Allah jenengan boten usah nyatet, sebab niku gampil jenengan buka. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Yang biasa kita buka kan ngoten nggih, alif lam mim terus Yasin terus napa malih biasane? Waqiah. Napa malih biasane nggih? Nggih, surat-surat yang penting-penting. Berarti kalau ada surat penting-penting yang lain tidak penting. Wah, itu namanya nggak adil. Kita sudah membeda-bedakan, ada surat yang penting, ada surat yang tidak penting. Nggih adil, sekali-kali dihatamkan, dibaca semua. Sebab di Madura Pak, di Madura niki insya Allah kan boten wonten tiang ingkang ngaji saking Madura terlalu jauh. Di Madura di musola-musola niku biasanya Quran niku sae Yasin sobek. Jadi tengah-tengahnya niku pas surat Yasin niku rati sobek, sebab sewering dibaca, yang lain nggak pernah dibaca. Padahal kata Kanjeng Nabi, afdhalu ibadati ummati ba'dal faridhati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadahnya umatku setelah yang fardu-fardu itu adalah membaca Al-Quran. Ini jenengan insyaallah boten sampai pasti jenengan ada ayat-ayat yang keluar dari lisan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, mencari tafsiran muttaqin yang dihasilkan lewat puasa niku kepanggih malih di surat Ali Imran kinten-kinten. Wah kula boten ngapalaken surat kepinten nggih. Bacaane ngeten. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sinten muttaqin yang oleh Allah sudah disediakan jannah. Allah berkenan menjelaskan sendiri sifat-sifat muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata kalau di surat Al-Baqarah niku sifat muttaqin yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Di surat niki sifat muttaqin yang pertama adalah alladzina, orang-orang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau berinfak baik dia dalam keadaan lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Niki lebih dalam lagi. Kalau tadi Allah ngasih tahu pada kita rizki yang telah saya berikan sebagian sampean infakkan,
Tapi kadang-kadang kan timbul pertanyaan, lah bagaimana orang-orang yang miskin itu? Orang-orang yang tidak punya banyak uang itu, hidup saja susah, masa dia terkena khitab infak? Ternyata kalau dia betul-betul bertakwa, sekalipun dia dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang, pasti senantiasa berinfak. Tapi nilai infaknya kan tentu beda-beda. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.